hari Minggu, tanggal 13 Juni, kita akan mendengar firman Allah. Kita mau membuka ibadah kita dengan saat teduh dulu. Teman-teman dipersilakan saat teduh. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Mas Pelkat Teruna. Sambil berdiri. Gitu buat absensi kakak-kakaknya. Kita mulai ibadah kita setelah menyanyikan Mas Tunda. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Hidup Muda Mudi 26 dalam nama Yesus. Kita akan mulai ibadah kita dengan membukanya dengan doa pembukaan. Teman-teman dipersilakan tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Sahabat kami, Tuhan yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan dan adalah teman kami yang terdekat. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan Yesus panggil kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang mau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami, agar pada pagi hari ini kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, dan kami boleh layak memuji nama Tuhan yang begitu tinggi. Ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal tengah hingga akhir. Biarlah kiranya pada saat ibadah kami gak mendapat gangguan Tuhan dari kanan maupun kiri, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membuka ibadah kami. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita mau baca Mazmur. Mazmurnya diambil dari Mazmur 47. Mazmur 47. Kita mau bacanya gantian ya, jadi Alkitabnya harus di bawah. Mazmur 47 ayatnya yang ke-6 sampai ke-10. Bagian yang tercetak keluar akan Kak Grace baca, yang tercetak ke dalam akan teman-teman teruna dan Kak yang lain baca. Oke? Kakak ulang. Mazmur 47 ayat 6 sampai 10. Oke, kalau sudah, Kak Grace mulai. Allah Raja seluruh bumi, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Silakan. Ya, Tuhan itu dengan diri bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi.
Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah berkata, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Untuk meresponi Mazmur kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 33, Terpujilah Allah hikmatnya besar. Absen di situ ya. Absen. Teman-teman, kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya 56. Kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sabar. Ayo kita tungguin, kita buka kitabnya sama-sama. Kitab Yesaya pasal ke-56 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Sabar Kak, kitabnya lengket, jarang dibuka. Sabar. Ya, yang udah buka kitabnya ditandain dulu. Sekarang kita bersatu di dalam doa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh penuh dengan sukacita bersama berkumpul meskipun hanya di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, melalui live streaming, yaitu melalui IGTV Tuhan, Instagram TV Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati meskipun kami terpisah dengan jarak, tapi Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu yang saat ini hadir untuk menonton, untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu pagi hari. Tuhan, penuh dengan sukacita mereka menontonnya Tuhan, dan juga mereka benar-benar mendengarkan firman Tuhan sehingga mereka dapat memahaminya, sehingga mereka dapat melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati saya yang akan memberikan firman-Mu, kiranya agar apa yang saya sampaikan boleh tersampaikan dengan baik kepada anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahaminya dengan baik, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sucikan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan pada pagi hari ini, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Yesaya 56, Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nah, kita sekarang bacanya sudah berganti lagi. Kalau tadi sudah yang tercetak keluar dan tercetak dalam, sekarang kakak mau bacanya bergantian, misal pasal 1 kakak dan pasal 2 teman-teman ya. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku,
dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memelihara apa yang kuberkati, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Oke teman-teman, silakan duduk. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, kira-kira ada yang tahu siapa penulis kitab Yesaya ini? Nabi Yesaya. Nah, tentunya ya udah jelas ya, namanya kitab Yesaya pasti yang menulis adalah Nabi Yesaya. Dan kalau teman-teman tahu bahwa kitab Yesaya ini ternyata dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Jadi pertama itu ada yang namanya Proto Yesaya. Proto Yesaya itu ditulis sebelum bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Dan yang kedua ada namanya Deutero Yesaya. Nah, kitab ini ditulis di dalam pada masa saat bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan. Dan yang terakhir ada namanya Trito Yesaya. Trito Yesaya ini ditulis pada waktu setelah pembuangan. Jadi Trito Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah pembuangan. Ada yang tahu tanah pembuangannya apa? Babel. Nah, betul, Babel. Nah, teman-teman, pasal 56 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ini termasuk ke dalam jenis Trito Yesaya. Jadi pasal 56 ini ya ayat 1 sampai ke-8 ini ditulis Nabi Yesaya tentunya setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan. Nah, pada saat itu ya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari masa pembuangan di Babel. Jadi teman-teman udah tahu bahwa pada saat itu memang Israel dibuang ke Babel karena ya bangsa Israel pada saat itu gimana? Apa? Ada yang tahu kenapa dibuang? Karena tidak taat. Nah, betul. Salah satunya karena tidak taat pada Tuhan. Pada saat itu, pada masa itu memang bangsa Israel dibilang sebagai bangsa yang cukup bebal gitu, teman-teman. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari masa pembuangan ini, terjadi perubahan kehidupan yang sangat besar, teman-teman. Jadi setelah Tuhan Yesus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah pembuangan Babel, terjadilah namanya perubahan kehidupan yang sangat dahsyat begitu, sangat besar begitu kepada umat Israel pada saat itu. Nah, pada saat itu kira-kira apa yang terjadi yang besar kakak bilang itu? Salah satunya mereka menjadi orang yang sangat merdeka. Kalau dulu kan pada masa pembuangan bangsa Israel sangat terkekang dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mereka banyak menyembah berhala juga salah satunya kan teman-teman. Nah sekarang bangsa Israel dibebaskan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Kenapa bangsa Israel bisa menjadi orang merdeka? Karena Tuhan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bangsa Israel menjadi orang merdeka, Tuhan mau di dalam kebersamaan ketika bangsa Israel ini sudah keluar dari tanah pembuangan, kebersamaan dan kebersatuan mereka,
Tuhan mau bahwa bangsa Israel, umat Israel ini tetap beribadah kepada Tuhan secara mereka. Makanya juga kenapa salah satu alasan itu Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan Babel. Salah satunya itu karena Tuhan mau bahwa umat Israel beribadah dengan sebebas-bebasnya, tapi kepada Tuhan. Nah, Israel dipulihkan pada saat itu. Israel sangat dipulihkan ketika keluar dari tanah pembuangan. Israel sangat dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Israel sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Makanya kan sampai sekarang ya julukan bangsa Israel ya tidak ada yang bisa melawan bangsa Israel itu sendiri sampai detik ini pun. Karena itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, kenapa makanya sampai sekarang teman-teman kalau lihat mereka selalu, makanya ibaratnya mereka selalu menang lah dalam peperangan apapun. Mereka selalu memenangkan pertandingan itu lah, memenangkan peperangan itu. Karena apa? Karena yaitu dari awal Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa Israel, umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan itu. Tapi efeknya apa teman-teman? Ya efeknya seperti itu. Kalau kita lihat efeknya seperti bangsa Israel menjadi ibaratnya sombong, bebal. Sebenarnya kita tidak boleh begitu juga. Nah, Israel pada saat itu dipulihkan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Nah, ada yang tahu nih hari Sabat ini hari apa? Kalau teman-teman belum tahu, mungkin kakak-kakaknya di sini ada yang tahu. Hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu hari ibadahnya kita hari Hari Sabtu Sabtu. sebelum Tuhan Yesus bangkit. Nah, hari Sabat itu sebenarnya adalah hari perhentian, teman-teman. Hari perhentian. Kayak Nah, kalau kejadian ya Kak. iya, betul. Kalau kalian ingat di Kejadian di mana Tuhan berhenti menciptakan segala sesuatunya itu pada hari ke 7, 6 kan manusia. Panggilan. Karena banyak firman, entah banyak Terlalu firman. banyak firman Kak yang dibaca. Ya, pada hari itu memang Tuhan telah berhenti menciptakan segala sesuatunya, di mana Tuhan telah berhenti bekerja. Nah, pada saat itu juga bangsa Israel diminta untuk seperti itu. Ketika hari Sabat tiba, bangsa Israel diminta untuk berhenti mengerjakan segala sesuatunya. Dan Nabi Yesaya mengingatkan bahwa bangsa Israel harus menghormati yang namanya hari Sabat. Maka pada saat itu, hari Sabat itu dipakai oleh bangsa Israel untuk mengucap syukur, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang dibawa oleh bangsa Israel ini adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada saat itu. Jadi ketika sehari Sabat tiba nih, bangsa Israel berhenti nih mengerjakan yang tadinya bekerja. Kan sama kayak kita sekarang lah ya, bekerja dari Senin sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu. Nah, di hari ke-7 kita berhenti mengerjakan, kalau bisa mengerjakan segala sesuatunya, kita berhenti bekerja, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Begitu juga pada saat itu teman-teman, bangsa Israel begitu. Dia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagai orang yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena tadi yang kakak bilang bahwa mereka telah dibebaskan. Bagaimana sih kita dulu juga sebagai bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan kita bisa menjadi orang yang merdeka karena kita juga salah satunya mungkin berkat Tuhan, bukan mungkin ya, tapi memang berkat Tuhan bahwa memang kita sudah dibebaskan dari segala macam penjajahan pada saat itu kan. Begitu juga dengan bangsa Israel pada saat itu sudah dibebaskan dari masa hukumannya, dari tanah pembuangan Babel. Ketika hari Sabat tiba, Tuhan mau, dan Nabi Yesaya mengingatkan bahwa pada saat itu umat Israel harus mengucap syukur, umat Israel harus beribadah dengan membawa persembahan yang terbaik. Nah, Nabi Yesaya itu makanya bilang bahwa hari Sabat itu hari yang sangat penting. Dan bagi kita juga umat Kristen sekarang, hari Sabat itu hari yang sangat penting, teman-teman. Kalau kita dibilangnya hari Minggu ya, harinya Tuhan lah. Kalau sekarang kita sulit untuk berkata bahwa hari Minggu adalah hari Sabat, karena kita berbeda budaya juga dengan bangsa Israel, teman-teman. Jadi kita menyebutnya sebagai hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa ketika hari Sabat kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghormati hari Sabat, ketika kita menghormati harinya Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan secara langsung, secara pribadi. Memang Tuhan tidak nyata, tidak turun di atas kita. Kalau Tuhan turun ya berarti kiamat dong ya. Wow, sering sekali Kak.
kayak kata Mongol, memang Tuhan bukan kayak celup, disuruh naik turun. Kalau Tuhan turun pasti kiamat, ya. Pasti ada banyak bencana di mana-mana seperti yang ada diceritakan di firman Tuhan ya teman-teman. Bahwa ya kita bertemu secara pribadi kepada Tuhan ketika kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kita bertemu secara mungkin secara emosional ya. Kita benar-benar merasakan hadirnya Roh Kudus ketika kita menghormati harinya Tuhan, ketika kita benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, apa sih yang firman Tuhan yang mau disampaikan pada pagi hari ini, yang Nabi Yesaya inginkan kepada kita semua sebagai anak Tuhan? Yang pertama tuh kita diminta untuk tetap setia beribadah di HMPT. Kalau untuk orang tua setia beribadah di ibadah hari Minggu. Ya meskipun kondisinya sekarang masih pandemi ya teman-teman, masih nggak bisa bertemu secara langsung. Ya mungkin gereja udah dibuka, tapi kita juga sebagai kakak-kakak menunggu bahwa kita ingin bertemu dengan kalian secara langsung. Kangen. Tapi ya kita kangen memang tapi mau dikata apa? Dikata apa ya? Daripada kita nanti disangkanya membawa virus kan, kita juga nggak mau gitu kalian sakit, orang tua kalian sakit. Nah, Nabi Yesaya mengingatkan itu dan Tuhan menginginkan itu. Kita tetap setia beribadah meskipun kita melalui live streaming, meskipun kita berbeda tempat, meskipun kita berbeda waktu, jarak dan waktu lah ibaratnya LDR aja kita. Walaupun godaannya banyak buat ibadah ya Kak. Godaan banyak banget ya. Daripada ibadah kayak gini nih, nonton live TV lebih ini ya. Iya, ngabisin kuota mendingan kuotanya main game. Wow. Jangan dong. Nah itu kan sebenarnya kuota itu yang mau kakak bilang, kuota itu kan merupakan salah satu berkat dari Tuhan ya teman-teman. Kalau teman-teman dibelikan kuota oleh orang tua, ya kalian harus pintar membaginya. Ada ya boleh teman-teman, kita tidak melarang, kakak juga tidak melarang, Tuhan juga bahkan tidak melarang untuk kalian bermain game. Tapi kuota itu juga dapat dipergunakan dengan baik untuk beribadah seperti ini. Toh kalau misalnya teman-teman pakai untuk beribadah, berkat itu akan kembali lagi kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma hanya main game, berkat apa yang bisa kalian dapat? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi kalau teman-teman pakai untuk beribadah seperti ini, pasti ada berkat-berkat yang mungkin teman-teman nggak ngerasain secara langsung, mungkin teman-teman nggak melihat secara langsung, nggak dapat secara langsung, tapi Tuhan pasti akan kasih itu. Tuhan pasti akan berikan itu. Nah, kedua, apa yang Tuhan mau Nabi Yesaya ingatkan dan Tuhan inginkan dari kita semua, yaitu tadi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika diberikan kuota seberapapun itu, kita mengucap syukur. Jangan misalnya cuma dibeli, misalkan papa mama kalian bilang beli kuota untuk seminggu, 2 minggu, atau enggak sebulan misalnya cuma 2 giga. Ya, cuma 2 giga misalnya atau 5 giga. Terus kalian merasa kurang karena kalian ya sering main game, karena kalian alasannya apa? Untuk nonton ibadah, untuk nonton padahal jangan dijadikan sebagai alasan, teman-teman. Tapi dilakukan ya Kak ya. Iya. Jadi kalian alasan untuk ibadah tapi ternyata tiap hari Minggu malah main game doang. Ketika ditanya sama papa, kenapa nggak ibadah? Ya ini mau ini bentar lagi. Ternyata nggak ibadah sampai bentar lagi kapan nggak tahu. Sampai kapan? Sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan lagi, sampai ketemu kita lagi, siapa yang ngajar beda lagi. Hanya itu yang Tuhan inginkan, yang itu yang firman Tuhan yang ingin disampaikan pada pagi hari ini itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita juga bukan budak dosa lagi teman-teman. Kita itu telah dibebaskan. Kita itu telah menjadi orang-orang yang merdeka. Kita dibebaskan dengan apa teman-teman? Kalau kalian tahu, dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir. Kita dulu ini kan orang ibaratnya kita ini sebagai manusia itu adalah budak dosa. Kita contohlah bangsa Israel yang diceritakan tadi, bahwa bangsa Israel dulu kan sebelum dia dibuang itu kan mereka menyembah berhala, mereka Tuhan berkata apa dia maunya apa gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, kita telah dibebaskan dari yang namanya dosa itu, dari belenggu dosa apapun itu. Kita pun saat ini ya tidak
tidak menutup kemungkinan ya kita sebagai manusia kita punya sifat manusia. Kita masih melakukan banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Kalau kalian benar-benar dengan sungguh-sungguh bertobat, kalian benar-benar dengan sesungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan Yesus akan membebaskan kalian yang namanya dari belenggu dosa itu. Karena kita bukan lagi budak dosa. Kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kita merdeka, kita bisa bebas mau melakukan segala apapun. Jadi kalau Tuhan mau kita sebagai orang merdeka kita beribadah kepada Tuhan, lakukan itu teman-teman. Jangan cuma beralasan, iya nanti mau ibadah, sampai kapan teman-teman enggak bilang nanti itu sampai realisasinya kapan? Kalau ada nanti ya. Ya kalau ada nanti. Kalau Nah masih ada waktu. kita nggak tahu waktu kita tinggal berapa lama lagi ya. Kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang selama ini sudah ada, selama ini sudah Tuhan berikan, kalau bisa laksanakan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan dan mengucap syukur. Ya itu, pegang kata-kata itu. Kita bukan budak dosa, kita orang merdeka. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, marilah kita memelihara hari peribadahan kita dengan selalu mengikuti IHMPT. Sesuai dengan poin pertama adalah tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita anak-anak PT, ya kita ikut IHMPT. Kalau kita anak-anak PA, kita ikut IHMPA. Yang anak-anak GP, kita ikut ibadah GP. Jadi setia dan menghormati setiap peribadahan kita, penuh dengan sukacita teman-teman. Jangan malah nanti ikut ibadah mukanya cemberut, malah karena terpaksa kalau disuruh. Misalkan, Ciko ibadah. Nah itu juga jangan karena disuruh orang tua aja. Itu kalau disuruh ya kan mukanya, mama ya udah, ya buka. Tapi mukanya cemberut. Mau dapat berkat apa kalian dari Tuhan? Kalian masa mau ketemu Tuhan? Kan ibaratnya kalau kita beribadah ini kan kita ketemu dengan Tuhan. Ya kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang kakak bilang tadi. Kita ketemu dengan Tuhan, baik secara langsung tidak langsung. Tapi kalau kalian cemberut, Tuhan Yesus juga bakal bilang, mukanya cemberut nggak jadi, dilewatin. Semuanya sedih. Kan nggak mau kan kalau sampai kayak gitu kan. Ya Tuhan Yesus juga nggak mau melewatkan anak-anaknya dari gitu. Jangan malah ibadah karena terpaksa teman-teman ya. Terus yang kedua, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus ketika sedang beribadah. Salah satu contoh simpelnya, selain persembahan material ya, oke lah, segala berkat yang kita miliki kita persembahkan kan di tangan kanan, masuk ke kantong persembahan. Nah selain itu apa teman-teman? Yaitu tadi bersukacita, ketika beribadah bersukacita, itu persembahan terbaik untuk Tuhan. Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya ketika beribadah penuh dengan sukacita. Tuhan sangat senang ketika melihat anak-anak ketika ibadah ini damai sejahtera itu ada ya, nggak cemberut, senang. Apalagi kalau misalnya setelah selesai ibadah teman-teman bisa menceritakan, oh iya tadi kakak ini cerita ini, firman Tuhan kita tentang ini. Terus nanti teman-teman misalkan di dalam kehidupan teman-teman selanjutnya kalian melaksanakan firman Tuhan itu, oh ya nggak boleh ini ya, kita ibadah harus bersukacita harus ini ya. Itu sangat senang Tuhan melihat seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu berkat yang boleh teman-teman terima nantinya. Nah, kalau kalian sudah memberikan persembahan syukur yang terbaik, itu kalian telah menjadi anak Tuhan yang sangat baik, menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu mengingat kasih dan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita teman-teman. Jadi kalau kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik, yang menurut kalian ya terbaik itu yang nggak harus yang berat ya. Kakak bilang mau katakan bahwa terbaik itu bukan secara material kita memberikan sebesar-besarnya, bukan. Tapi terbaik itu dari diri kita sendiri teman-teman. Sekali lagi bahwa terbaik itu dari diri kita sendiri. Terbaik itu nggak bisa dilihat secara material. Kalau oke lah, kalau punya berkat banyak kita berikan yang terbaik. Misalnya kita punya berkat 1 juta, kita dapat uang misalnya 10 juta. Kita beri ke Tuhan 3 juta, 5 juta. Itu oke. Tapi Tuhan tidak hanya melihat dari situ teman-teman, tapi melihat dari kerelaan kalian. Kalau kalian kasihnya, kalau
kalian kasih 2 juta aja, tapi kalian tidak rela, ya sama aja. Itu kan persembahan terbaik namanya teman-teman. Sambil Buat apa? marah-marah Kayak ya. ikhlas iya. Mau ngasih tapi mukanya cemberut. Mau ngasih tapi ya udahlah terpaksa karena Kasih disuruh. tapi minta kembalian. Iya. Terpaksa. Iya. Misalnya ngasih, ya contoh simpel perpuluhan aja. Mau ngasih, karena memang udah peraturan, ya udahlah. Masa Berat. makanya kita tuh persembahan terbaik itu dari diri kita sendiri, teman-teman. Ketika kita ikhlas, kita rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita penuh dengan sukacita, maka Tuhan akan memberikan juga berkatnya kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik sudah bahagia ketika mengikuti IHMPT ini? Wah. Apakah sudah bahagia? Sekarang balik lagi, mungkin kalian yang udah mau katek, yang udah besar, kalian bisa bertanya kepada diri kalian, apakah kalian berbahagia? Ya, berbahagia itu kan bisa artiannya banyak. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorai bersama kakak yang ada di sini. Apakah kalian sudah bahagia? Itu balik lagi ke kalian. Nah, kakak mau tanya, apa ada kendala? Apa ada kendala selama ini kalau mau ngikutin ibadah IHMPT? Mungkin ya, kakak ngerti sih, mungkin salah satu kendalanya kuota, internet ya. Tapi itu balik lagi teman-teman. Kalau pastilah kalian, kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti ibaratnya diberi jatah lah sama orang tua kalian. Misalnya untuk sehari berapa, seminggu berapa, kalian pergunakan dengan baik kalau memang kendalanya itu. Tapi kalau memang ada kendala lain, nanti bisalah cerita lah, langsung japri ke kakak-kakaknya atau di grup, cerita aja ada kendala apa gitu. Nah, pernahkah yang ketiga, yang terakhir, pernahkah adik-adik merasa diberkati Tuhan ketika setia beribadah? Kalau kakak yakin sih, yang kakak percaya, kalau memang kalian setia beribadah penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kakak yakin bahwa kalian akan merasakan yang namanya diberkati Tuhan. Tuhan itu akan memberkati kita juga. Nah teman-teman, kakak harap kalian bisa melakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian harus, intinya kita harus bersukacita dalam segala hal apapun, terutama beribadah kepada Tuhan. Terus kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah membebaskan kita, yang telah membebaskan kita dari segala macam belenggu dosa. Itu teman-teman firman Tuhan untuk hari Minggu pagi ini. Jangan lupa bersukacita. Jadi tagarnya minggu ini, jangan lupa bersukacita ya. Jangan lupa bersukacita. Pokoknya itu ini. Amin. Untuk meresponin firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi 115, judulnya Tuhan Kau Memanggil Aku. Doa syafaat akan kita bagi 3. Yang pertama untuk gereja dan pelayanannya, yang kedua buat bangsa negara, yang ketiga buat orang sakit dan menderita, dan terakhir persekutuan terunai. Kalau teman-teman ada yang mau didoakan, ada yang sakit atau ada yang pergumulan, kak kamu yang ada pergumulan, jangan segan-segan untuk DM ya, nanti kita doakan. Yang pertama untuk gereja dan pelayanannya akan Kak Grace doakan, nanti yang bangsa negara didoakan Kak Ciko, lalu orang sakit dan menderita dan persekutuan terunai didoakan oleh Kak Afi. Oke, kalau sudah siap kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di usia kami yang muda, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk bersuka cita ketika kami beribadah, mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita saat kami IHMPT Tuhan.
atau bersuka cita saat kami menjalankan ibadah kami dalam hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan sukacitamu juga boleh dirasakan dalam hati orang tua kami, pendeta kami, semua majelis jemaat yang bertugas Tuhan, supaya mereka boleh melakukan peribadahan dengan penuh sukacita dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh. Berkati setiap orang-orang di gereja yang bertugas dalam tugas pelayanan Tuhan, baik di gereja Tugu maupun di gereja-gerejamu di seluruh dunia Tuhan. Biarlah setiap hari Minggu orang-orang boleh beribadah dengan aman Tuhan, mereka boleh beribadah dengan sukacita, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, sehingga semua orang boleh melihat betapa baiknya Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, supaya hidup pelayanan kami Tuhan tidak hanya terjebak di dalam lingkungan gereja, tapi kami boleh sungguh jadi saksi dimanapun Tuhan Yesus inginkan kami bersaksi. Biarlah sukacita kami melayani Tuhan, sukacita kami beribadah itu boleh terlihat Tuhan dalam hidup hari lepas hari, supaya orang boleh melihat bahwa oh itu Tuhan Yesus penuh sukacita. Apapun yang dialami, biarlah sukacitamu Tuhan yang di dalam hidup kami itu boleh jadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling kami. Ini doa kami ya Bapak. Bapa yang surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan. Tuhan, di masa pandemi ini setelah beberapa bulan ya Tuhan, atau mungkin sudah lewat dari setahun, kami telah melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, selama pandemi ini kami masih mengalami kesusahan, kami masih mengalami kesulitan dalam perekonomian, pendidikan dan juga dan lainnya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari, berarti juga pemerintahannya maupun pemerintah daerah, semoga mereka bisa bekerjasama agar lebih kompak lagi dalam mengatasi masalah kali ini Tuhan Yesus, agar pandemi ini bisa berkurang lebih cepat Tuhan, dan juga masyarakatnya bisa kembali melakukan segala aktivitasnya sehari-hari dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sudah berdoa dan syukur. Bapa yang dalam surga, kami juga dalam rangkaian dosa saat ini, kami ingin berdoa bagi setiap orang yang sakit dan yang menderita di luar sana, dan juga terkhususnya Tuhan setiap orang sakit yang ada yang termasuk ke dalam jemaat GPIB Tugu. Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, agar mereka boleh kembali bergereja di gereja kami penuh dengan sukacita. Kiranya juga Engkau memberkati setiap orang sakit yang ada di luar sana. Tuhan memberkati dan sembuhkan mereka, kembalikan mereka ke dalam keluarga mereka masing-masing dalam keadaan yang baik, sehat dan tidak kurang dari seorang. Dan juga untuk terkhususnya orang-orang yang mungkin terinfeksi oleh COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, agar mereka boleh sembuh dari segala sakit penyakit, agar mereka boleh tersembuhkan dari virus COVID-19 ini, dan mereka boleh kembali pulang bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga, meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, tapi penuh dengan sukacita mereka dapat berkumpul bersama keluarga mereka kembali. Kami tahu bahwa betapa menderitanya ketika kami bahwa kami ikut merasakan bahwa betapa menderitanya ketika dinyatakan positif COVID-19. Kami harus jauh dari keluarga, kami harus diisolasi sendiri, hanya sendiri di dalam satu keluarga. Mungkin kalaupun kami boleh bertemu satu dengan yang lain, tapi itu juga adalah orang-orang yang terkena ataupun terinfeksi virus tersebut. Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau menjamah mereka, sembuhkan mereka dan pulihkan mereka, agar bangsa kami, agar kehidupan bangsa dan negara kami boleh kembali, terkhususnya untuk orang-orang yang sakit ini boleh kembali hidup normal, merasakan sukacita, merasakan udara yang segar yang boleh Tuhan yang kasih ke dalam bangsa kami. Bapak, kiranya juga Engkau memberkati setiap program dan rencana dan rancangan-rancangan apapun yang kami buat sebagai pengurus dan pelayan Persekutuan Taruna GPIB Tugu Tuhan. Kiranya setiap program yang kami rencanakan, setiap rencana-rencana kami ke depan boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan kami tahu Tuhan bahwa kami boleh merencanakan, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami, atas segala apapun yang kami rencanakan, atas segala apapun yang telah kami programkan. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kami, setiap kakak-kakak yang ada yang mungkin sedang sibuk tidak dapat hadir.
karena pekerjaannya Tuhan. Tuhan membimbing mereka, Tuhan memberikan kami kesehatan selalu, agar kami boleh melayani selalu melalui peribadahan-peribadahan hari Minggu persekutuan teruni, agar kami bisa melayani anak-anak penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kami selalu, bimbing dalam setiap pekerjaan kami selalu, bimbing dalam setiap perkuliahan kami selalu, agar kiranya kami boleh selalu berkumpul bersatu di dalam kekeluargaan pengurus dan pelayanan Pelkat Persekutuan Teruni penuh dengan sukacita, dan kami boleh bersukacita juga karena kami boleh melihat satu dengan yang lain dalam keadaan yang sehat. Kami mau serahkan seluruh anak yang doa syafaat ini ke dalam tangan. Sekali lagi kami katakan bahwa kami boleh merencanakan, tapi kehendak boleh jadi atas segala sesuatu. Kami boleh memohon, tapi kehendak mulai kembali yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kiranya dengarlah permohonan kami. Biar Tuhan kiranya Engkau membimbing dan sertai kami selalu, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Persembahan untuk meresponi semua berkat Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, nanti adik-adik ngasihnya lewat mama atau lewat papa, nanti biar disampaikan ke gereja ya. Jangan lupa persembahan. Tapi kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 92, kita menaburkan biji kebenaran. Biarlah persembahan ini walaupun mungkin gak banyak jumlahnya, tapi yang kami berikan dengan sepenuh hati ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai oleh gereja Tuhan untuk menjadi pekerjaan di ladangnya Tuhan, boleh jadi berkat buat banyak orang sehingga semua orang boleh merasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kayak berdoa. Amin. Oke. Teman-teman, kita akan memasuki penutup. Sebelumnya pengumumannya minggu depan kita IHMPT masih live ya. Kita live terus biar kalian biasa bangun pagi. Bentar lagi udah mau sekolah kan. Siapa tahu kita diberikan kesempatan buat nanti abis live langsung ketemu di gereja ibadah minggunya. Kita mau tutup ibadah kita dengan Kidung Muda Mudi 152, taat setia bertekad yang bulat. Tuhan
yang lainnya. Sebelum kita berpisah, kita mari satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersuka cita di pagi hari ini untuk live bersama dengan anak-anak teruna GPB Tugu untuk mendengarkan firman, bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tentunya mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Meskipun dari live streaming ini Tuhan, dari live IGTV ini kami akan berpisah Tuhan, tapi Tuhan membimbing kami yakin percaya bahwa anak-anak-Mu boleh bekerja, boleh melakukan kegiatan dan aktivitas selanjutnya penuh dengan sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan agar kembalikan kami anak-anak-Mu berkumpul melalui live lagi Tuhan minggu depan bersama kakak-kakak yang ada di sini bersama kami semua Tuhan, penuh dengan sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan menanamkan kepada hati dan pikiran anak-anak bahwa mereka harus taat beribadah kepada Tuhan dan juga penuh dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Pimpin kami ya Tuhan, dan juga pimpin kakak-kakakmu ya Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, agar mereka boleh juga mendapatkan berkat, merasakan berkat-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan pertemukan kembali kami melalui live IG minggu depan. Amin. Selamat